Sahabat inspiratifku di mana saja berada, kita menyambung kembali kisah tentang perjalanan penjajahan Zionis dan dunia Barat di atas dunia Islam dengan hegemoninya. Bersama saya Firman Husain, Israel dikenal sebagai negara dengan teknologi militer yang maju, dan banyak dari teknologi ini diterapkan di tepi barat dan Gaza. Teknologi pengawasan, termasuk kamera canggih, alat pengenalan wajah, dan perangkat lunak pengintai, digunakan untuk mengawasi aktivitas warga Palestina. Ini menciptakan lingkungan yang sangat ketat di tepi barat, yang membatasi kebebasan warga Palestina dan memperkuat kendali Israel atas wilayah tersebut. Selain itu, pengembangan sistem militer seperti Iron Dome, sistem pertahanan udara yang didanai bersama oleh Amerika Serikat, memungkinkan Israel untuk mempertahankan keamanan dalam negeri dari serangan roket. Namun, penggunaan teknologi militer ini, terutama di Gaza, seringkali menimbulkan korban sipil dan merusak infrastruktur vital Palestina. Israel juga menjual teknologi keamanan ini ke berbagai negara, yang semakin memperkuat ekonominya dan membuatnya menjadi pemimpin global dalam bidang teknologi militer dan pengawasan. 19. Generasi Muda Palestina dan Perlawanan Baru. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, generasi muda Palestina muncul sebagai gelombang baru dalam perlawanan terhadap pendudukan. Meskipun tidak memiliki akses ke sumber daya militer yang sama, mereka menggunakan media sosial dan teknologi untuk menyuarakan penderitaan mereka ke seluruh dunia. Melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, anak muda Palestina mampu menginformasikan dunia tentang kehidupan di bawah pendudukan dan menggalang dukungan internasional. Generasi muda ini juga lebih cenderung melakukan perlawanan dalam bentuk aksi damai dan advokasi internasional, yang berfokus pada hak asasi manusia dan penolakan terhadap apartheid. Solidaritas dengan gerakan keadilan sosial global semakin memperkuat gerakan pro-Palestina, terutama di kalangan anak muda di Eropa dan Amerika. Namun, tantangan yang mereka hadapi tetap besar, terutama dalam menghadapi tekanan dari kekuatan militer Israel yang terus bertahan di wilayah Palestina. 20. Tantangan masa depan bagi Palestina dan prospek perdamaian. Prospek masa depan Palestina penuh dengan tantangan, terutama jika perimbangan kekuatan dan dukungan internasional tidak berubah. Kemungkinan besar, Palestina akan terus berjuang dalam ketidakpastian, dengan dukungan internasional yang terpecah dan konflik yang berlarut-larut. Dengan kondisi perpecahan di Timur Tengah dan ketegangan antara negara-negara besar, banyak yang melihat bahwa perdamaian yang adil mungkin sulit tercapai dalam waktu dekat. Meskipun demikian, perubahan pola pikir di kalangan masyarakat global mulai meningkat. Semakin banyak negara yang mengakui Palestina dan mengadvokasi solusi yang lebih adil. Kelompok masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan gerakan pro-Palestina di Barat terus mendesak pemerintah mereka untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel. Jika dukungan internasional semakin kuat, ada harapan bahwa Palestina dapat meraih lebih banyak hak mereka dan mendapatkan tempat yang lebih setara di dunia internasional. Kesimpulan akhir, konflik Israel-Palestina mencerminkan bagaimana persaingan geopolitik, kekuatan ekonomi, teknologi, dan propaganda memainkan peran besar dalam membentuk nasib sebuah bangsa. Meskipun negara-negara Barat kerap berbicara tentang keadilan dan hak asasi manusia, kebijakan mereka di Timur Tengah menunjukkan prioritas yang seringkali berpihak pada Israel sebagai sekutu strategis. Di sisi lain, Palestina tetap berjuang di tengah tekanan militer dan diplomatik, sementara hak-hak mereka terus terpinggirkan di panggung internasional. Masa depan Palestina akan sangat bergantung pada bagaimana dunia merespons isu ini dengan lebih adil, termasuk dalam mendukung hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hidup dengan bermartabat.
Selama dukungan politik dan militer Barat terhadap Israel tetap kuat, Palestina akan terus menghadapi tantangan besar. Namun, selama ada solidaritas global dan kesadaran yang tumbuh tentang hak-hak Palestina, ada harapan bahwa keadilan pada akhirnya akan terwujud. Meskipun jalan menuju ke sana masih panjang dan penuh dengan rintangan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita simak bersama-sama kelanjutannya berikut ini. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, mari kita lihat lebih dalam bagaimana situasi konflik Israel-Palestina dapat terus berkembang dalam konteks perubahan global yang cepat serta tren-tren baru yang mungkin muncul di masa depan. 21. Peran aktif generasi muda di negara-negara Barat. Di kalangan generasi muda di Barat, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, telah muncul kesadaran dan kepedulian yang lebih besar terhadap isu Palestina. Mereka lebih kritis terhadap kebijakan luar negeri negara mereka dan dampaknya pada hak-hak asasi manusia. Gerakan seperti Justice for Palestine dan aksi-aksi protes di berbagai kota besar dunia menunjukkan bagaimana dukungan terhadap Palestina semakin kuat di antara generasi muda yang peka terhadap keadilan sosial dan ketidaksetaraan. Generasi muda ini lebih aktif menyuarakan pendapat mereka melalui media sosial dan seringkali ikut dalam gerakan BDS, boycott, divestment, sanctions, meskipun mendapat tekanan. Keterlibatan ini memberikan harapan baru bahwa suatu hari nanti kebijakan luar negeri negara-negara Barat bisa berubah jika ada cukup tekanan dari bawah, yaitu dari rakyat mereka sendiri. Kesadaran generasi muda ini juga menunjukkan bahwa narasi konflik Israel-Palestina tidak lagi didominasi oleh media mainstream semata, tetapi juga oleh suara masyarakat sipil yang peduli akan hak asasi manusia. 22. Tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Israel. Meskipun dukungan negara-negara besar Barat terhadap Israel masih kuat, tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Israel juga meningkat di berbagai negara. Contoh nyatanya adalah di Uni Eropa, yang semakin mempertimbangkan pembatasan ekonomi terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di tepi barat. Beberapa negara juga memperdebatkan pengakuan resmi atas negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara. Ada juga organisasi hak asasi manusia internasional yang mulai menganggap Israel melakukan apartheid terhadap Palestina. Misalnya, Amnesty International dan Human Rights Watch telah mengeluarkan laporan yang mengidentifikasi perlakuan diskriminatif Israel sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dengan laporan-laporan ini, komunitas internasional semakin mendesak agar Israel bertanggung jawab atas kebijakan yang merugikan rakyat Palestina. Meskipun perubahan ini berjalan lambat, tetap ada indikasi bahwa diplomasi global mulai memperhatikan secara lebih serius hak-hak Palestina. 23. Israel dalam persaingan ekonomi dan teknologi global. Sebagai negara yang maju dalam sektor teknologi dan inovasi, Israel juga semakin menjadi pusat ekonomi dan teknologi di Timur Tengah. Banyak negara, termasuk yang memiliki hubungan dingin dengan Israel, tertarik untuk bekerja sama di bidang teknologi, keamanan siber, dan inovasi medis. Keuntungan ekonomi ini membuat Israel memiliki posisi yang kuat secara global, meskipun secara politik masih menghadapi tekanan. Bagi Palestina, posisi ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan pengaruh ekonomi Israel yang terus berkembang, sulit bagi Palestina untuk bersaing atau mendapatkan posisi tawar yang kuat dalam perundingan. Terlebih lagi, akses mereka terhadap teknologi dan ekonomi global sangat terbatas karena kondisi yang mengekang di wilayah-wilayah pendudukan. Situasi ini memperburuk ketimpangan ekonomi antara Israel dan Palestina, serta memperumit upaya Palestina untuk mandiri secara ekonomi. 24. Pengaruh Tiongkok dan Rusia di Timur Tengah. Dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok dan Rusia di Timur Tengah,
ada peluang bagi Palestina untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara ini. Tiongkok telah menunjukkan minat dalam memediasi konflik Israel-Palestina, meskipun hingga kini perannya masih terbatas. Rusia, yang juga memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah, terkadang menyuarakan dukungan bagi Palestina, terutama dalam perdebatan di PBB. Namun, dukungan dari Tiongkok dan Rusia juga penuh dengan kepentingan politik mereka masing-masing. Mereka mungkin memberikan dukungan diplomatik kepada Palestina sebagai bagian dari persaingan global dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Meski demikian, meningkatnya pengaruh Tiongkok dan Rusia dapat menciptakan keseimbangan baru di Timur Tengah, yang mungkin menguntungkan Palestina dalam jangka panjang jika mereka bisa memanfaatkan aliansi strategis ini dengan baik. 25. Potensi normalisasi hubungan yang berlanjut di Timur Tengah. Normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab tampaknya akan berlanjut, terutama jika Amerika Serikat tetap memediasi dan memberikan insentif ekonomi bagi negara-negara yang bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah ini memicu perdebatan di kalangan dunia Arab, karena sebagian menganggap bahwa normalisasi ini mengorbankan hak-hak Palestina. Normalisasi ini berpotensi memperdalam isolasi diplomatik Palestina, terutama jika semakin banyak negara Arab yang memilih untuk berdamai dengan Israel tanpa memperhatikan penyelesaian konflik Palestina. Namun, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa normalisasi ini mungkin bisa mempengaruhi Israel untuk lebih terbuka terhadap pembicaraan damai, meskipun hasil nyata dari normalisasi ini masih sulit diprediksi. 26. Perubahan iklim dan dampaknya di wilayah pendudukan. Perubahan iklim akan menjadi tantangan tambahan bagi Israel dan Palestina, terutama dalam hal sumber daya air yang sangat terbatas. Di wilayah Palestina, banyak sumber air yang dikuasai oleh Israel, dan perubahan iklim membuat krisis air ini semakin memburuk. Warga Palestina di Gaza, yang sudah hidup dalam kondisi blokade yang ketat, menghadapi kelangkaan air bersih yang semakin mengkhawatirkan akibat kenaikan suhu dan perubahan pola cuaca. Masalah ini memerlukan solusi jangka panjang yang melibatkan kolaborasi lintas batas, meskipun kondisi politik membuat hal ini sulit tercapai. Kekurangan air bersih dan dampak perubahan iklim pada pertanian Palestina dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah terjadi, sehingga mendesak adanya solusi damai yang bisa memastikan akses setara terhadap sumber daya alam. 27. Harapan masa depan dan solusi alternatif. Di tengah tantangan-tantangan ini, muncul berbagai gagasan alternatif untuk mencapai keadilan bagi Palestina. Selain solusi dua negara yang semakin tidak realistis karena fragmentasi wilayah Palestina, ada juga konsep solusi satu negara dengan hak yang setara untuk warga Yahudi dan Arab. Meskipun konsep ini sulit diterima di kedua pihak, terutama oleh Israel, semakin banyak pemikir dan aktivis yang mendukung ide ini sebagai cara untuk mengakhiri diskriminasi dan memastikan hak yang sama bagi semua orang. Selain itu, gagasan untuk membentuk federasi atau konfederasi antara Israel dan Palestina juga muncul sebagai solusi alternatif. Dalam skenario ini, kedua negara bisa menjaga identitas masing-masing tetapi bekerja sama dalam pemerintahan bersama untuk beberapa aspek, seperti ekonomi, keamanan, dan sumber daya alam. Solusi ini masih berupa konsep, tetapi menunjukkan bahwa ada keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mencari jalan keluar baru yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Kesimpulan akhir dan harapan. Masa depan konflik Israel-Palestina tetap menjadi teka-teki yang rumit. Di satu sisi, dukungan Barat terhadap Israel yang terus berlanjut mengisyaratkan bahwa kesetaraan hak-hak Palestina masih sulit terwujud. Namun, di sisi lain, peningkatan dukungan internasional untuk keadilan Palestina, serta tekanan diplomatik, ekonomi, dan perubahan sosial di Barat,
memberi secercah harapan bahwa konflik ini tidak akan diabaikan begitu saja. Generasi muda, baik di Palestina maupun di seluruh dunia, kini memainkan peran penting dalam membentuk opini global dan menekan pemerintah mereka untuk memperjuangkan keadilan yang lebih besar. Melalui aksi solidaritas internasional, gerakan advokasi, serta dukungan dari masyarakat sipil, Palestina mungkin akhirnya bisa mencapai hak-hak mereka yang telah lama diperjuangkan. Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, harapan untuk Palestina tetap ada selama ada tekad untuk terus memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun jalan menuju perdamaian dan keadilan masih panjang, upaya ini tetap memberikan inspirasi bagi dunia tentang pentingnya solidaritas dalam menghadapi ketidakadilan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, sampai di sini dulu penyajian, perjalanan sejarah penjajahan, Zionis Yahudi di Palestina, dengan hegemoni dunia baratnya. Ikuti terus Safir Channel, yang menyajikan informasi dunia Islam, dan hegemoni global dunia barat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Firman Hussein dan sampai jumpa kembali.